Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1351-1356. Ayo, nak. Panggil ayah, ayah. Feng Yu bermain dengan putranya. Anak-anak kita masih kecil. Anda masih perlu menunggu beberapa saat sebelum mereka dapat menghubungi Anda. Lina menggendong putranya dari Feng Yu, yang melemparkannya ke atas dan ke bawah. Dia memutar matanya. Bagaimana Anda bisa melemparkan anak Anda begitu tinggi? Bagaimana jika dia jatuh? Tapi mereka tahu bagaimana memanggilmu Mumi. Feng Yu menjawab, siapa yang memintamu untuk tidak menghabiskan waktu di rumah? Anda seharusnya senang mereka tidak menangis saat Anda menggendongnya. Siapa saya? Saya ayah mereka. Mereka tidak akan memperlakukan saya sebagai orang asing. Apakah saya benar? Gadisku yang cantik. Ah, sayang, dia mengompol. Biarkan aku menggendongnya dan mengambilkan popoknya. Jadi Lina menggendong putri mereka dan mulai mengganti popoknya. Feng Yu pergi mengambil popok dan berkata, jangan khawatir. Saya harus bebas beberapa hari ini dan akan menemani Anda semua. Saat mereka mengobrol, telepon Feng Yu berdering. Itu Kameda Masao. Dia menatap Lina dengan malu. Silakan jika Anda sibuk. Lina sudah terbiasa. Setidaknya Feng Yu tidak sesibuk anggota keluarga rekan-rekannya. Suami rekannya sedang melakukan penjualan, dan dia menghabiskan kurang dari 3 hari dalam sebulan di rumah saat dia sibuk. Kameda, ada apa? Bos, Discovery telah menonton 2 episode pertama kami kurang dari Wind and Rain, Man vs. Wild lebih besar dari, dan mereka akan menayangkan episode pilot untuk melihat responnya. Jika responnya bagus, mereka akan membeli hak siar dengan harga lebih tinggi. Jadi opsi kedua adalah menjual hak siar episode pilot secara langsung, tetapi harganya akan lebih rendah. Kameda Masao telah menonton episodenya, tetapi dia belum pernah melihat konsep seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana menilainya. Secara pribadi, dia tidak tertarik dengan acara semacam itu dan telah meminta pendapat orang lain. Ada yang bilang bagus, ada juga yang tidak suka. Jika Kameda Masao yang memproduksi acara ini, dia akan memilih opsi kedua dan menjual haknya. Ini adalah opsi terbaik karena Discovery membayar mereka dapat menutupi biayanya. Selain itu, mereka akan mendapat untung dari menjual hak siar ke stasiun TV China lainnya dan internet. Tapi Feng Yu sangat yakin dengan pertunjukan ini, dan Kameda Masao khawatir dia tidak akan senang jika menjualnya dengan harga lebih rendah. Biarkan mereka melanjutkan, dan kami akan menayangkan episode pertama di internet secara bersamaan. Kami akan menggunakannya seberapa populer acara ini. Kameda, kau harus percaya diri dengan acara ini. Pertama, status Bear Grylls sebagai penulis terlaris pensiunan prajurit pasukan khusus dan penjelajah dapat menarik banyak penonton. Banyak orang bermimpi menjadi seperti dia. Kedua, konten acara ini tidak seperti yang Anda lihat di program lain. Ini lebih realistis daripada film-film itu, dan orang-orang menyukainya. Seseorang mengatakan penggemar militer adalah penggemar paling setia, dan semuanya bermimpi menjadi seorang penjelajah. Penjelajah adalah pekerjaan yang keren. Bos, kalau begitu aku akan membiarkan mereka menayangkan episode pilotnya. Oh, apakah Anda ingin menonton pertunjukan dulu? Kemudian, saya akan mengirimkan tautan unduhan ke kotak surat Anda. Setelah itu, Anda dapat mengunduhnya. Tentu, kirimkan padaku. Feng Yu juga ingin melihat bagaimana nasib Bear Grylls dalam hidup ini. Rekamannya harus lebih buruk, tetapi harus lebih realistis. Lebih mudah untuk menarik pemirsa jika lebih realistis. Acara ini akan berhasil jika dapat menarik sekelompok penggemar setia. Pemirsa akan merekomendasikan acara ini kepada teman-teman mereka jika mereka menikmatinya. Setelah menutup telepon, Feng Yu memeriksa kotak suratnya dan mengunduh acara tersebut. Ya, dia perlu menggunakan server proxy untuk mengunduhnya. Sayang, apakah kamu sibuk sekarang? Apakah Anda ingin menonton pertunjukan baru dengan saya? Feng Yu bertanya. Aku membujuk mereka berdua untuk tidur. Acara baru apa ini? Pengasuh mereka sedang istirahat hari ini, dan orang tua Feng Yu pergi berlibur.
Itu sebabnya Lina harus melakukan semuanya sendiri. Saya telah meminta seseorang untuk memproduksinya, dan saya jamin Anda belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Feng Yu dengan bangga menjawab. Acara telah selesai diunduh ketika anak-anak tertidur. Feng Yu tidak bisa berkata apa-apa tentang kecepatan internet di China. Dia menggunakan kecepatan internet tercepat dan tinggal di lingkungan terbaik di Beijing. Feng Yu harus berbicara dengan Departemen Telekomunikasi untuk meningkatkan kecepatan internet. Mereka tidak perlu secepat Korea, tetapi mereka tidak boleh terlalu lambat. Situs web penyiaran Korea yang diakuisisi oleh Sohu Channel bekerja dengan baik. Meski begitu, pengguna harus menunggu berjam-jam untuk mengunduh video di China. Ini adalah pertunjukan luar negeri dalam bahasa Inggris. Ya, ini difilmkan oleh tim Inggris dan akan ditayangkan di Discovery. Ini juga akan ditayangkan di CCTV dan Sohu Channel kami. Acara dimulai dan langsung menarik perhatian Lina. Dua orang, yang terlihat seperti turis, tersesat di padang pasir, dan mereka hanya memiliki beberapa barang yang biasa terlihat di ransel mereka. Feng Yu penasaran. Di mana peralatan yang dia siapkan untuk mereka? Itulah yang diminta Bear Grylls, dan mengapa dia tidak menggunakannya. Tapi Feng Yu memahaminya setelah menonton sebentar. Ini untuk membuatnya lebih realistis. Turis biasa tidak akan membawa perlengkapan bertahan hidup. Kita harus menghemat air kita. Jika memungkinkan, kita perlu mencari sumber air. Kehilangan air lebih tinggi di gurun, dan kita bisa mengalami dehidrasi dengan cepat. Bear Grylls menjelaskan situasinya di depan kamera. Rekannya akan memegang DV, dan terkadang, dia akan memegangnya sendiri. Ini adalah tim 8 orang, tetapi hanya 2 dari mereka yang muncul di depan kamera. Sisanya harus berdiri di luar bingkai. Anggota tim lainnya harus membawa peralatan. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki transportasi modern dan harus membawa perlengkapan bertahan hidup. Keduanya mencoba melintasi gurun sendirian. Bukankah dia mengatakan butuh 2 hari untuk menyeberanginya? Bagaimana mereka akan menghabiskan malam di sana? Apakah mereka akan jatuh ke dalam lubang pasir apung? Lina bertanya dengan gugup. Feng Yu menatap Lina tanpa berkata-kata. Tapi, tentu saja, ini hanya pertunjukan. Bisakah kamu tidak terlalu serius? Tapi ini juga berarti pertunjukan ini tidak buruk. Editor telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir. Mereka harus berhasil melintasi padang pasir, dan mereka adalah tim yang terdiri dari 8 orang. Jadi meskipun mereka tidak membawa terlalu banyak barang, mereka memiliki semua alat bertahan hidup yang diperlukan. Feng Yu menjawab. Feng Yu menelepon Kameda Masao setelah menonton pertunjukan dan memberitahunya bahwa pertunjukan itu bagus dan realistis. Jika episode lainnya semenarik ini, jumlah penonton akan tinggi. Kameda Masao memainkan sedikit trik. Dia meminta semua orang di Wind and Rain Holdings untuk menonton kurang dari Wind and Rain, Men vs. Liar lebih besar dari selama slot waktu. Wind and Rain Holdings memiliki banyak pabrik dan memiliki banyak karyawan. Semuanya pasti akan mendongkrak peringkat. Dia juga menyewa sekelompok pengarang untuk orang lain online untuk mempromosikan acara ini dan produk di dalamnya. Meskipun akan meningkatkan biaya produksi, ini sangat efektif. Seminggu setelah episode pertama ditayangkan di Discovery, staf Discovery menghubungi Kameda Masao. Mereka ingin membeli hak siar acara ini. Kameda Masao menaikkan harganya. Dia tidak tahu tentang popularitas acara ini sebelum ditayangkan. Tapi sekarang, dia bisa menaikkannya. Kameda Masao juga meminta mengudarakan iklan Wind and Rain Mobile dan Wind and Rain TV sebelum dan sesudah pertunjukan. Discovery membeli acara bagus untuk mendapatkan uang dari iklan, tetapi Anda menuntut 2 slot iklan terbaik sekarang. Bagaimana kita akan menghasilkan uang? Mereka menolak syarat Kameda Masao tetapi bersedia menaikkan tawaran mereka. Kameda Masao menolak tawaran balasan mereka karena dia tidak menginginkan lebih banyak uang untuk hak siar. Namun, slot iklan adalah suatu keharusan. Jika slot sebelum dan sesudah tidak tersedia, maka mereka harus memasukkan 2 iklan selama pertunjukan. Discovery tidak akan pernah menyetujui permintaan ini karena slot iklan selama pertunjukan adalah slot prime time. Namun acara ini sangat cocok untuk Discovery Channel dan bisa menghasilkan uang untuk mereka.
Kameda, ini acara yang bagus, dan saluran kami adalah saluran terbaik untuk menayangkannya. Bekerja sama dengan kami akan memberikan pengaruh terbesar untuk acara ini. Tetapi saluran kami juga perlu menghasilkan uang. Bagaimana kami akan menghasilkan uang jika kami memberi Anda slot iklan? Thomas, kami hanya meminta slot iklan 15 detik sebelum dan sesudah pertunjukan. Ini tidak banyak. Discovery mungkin saluran yang bagus, tetapi kami memiliki cara lain untuk meningkatkan pengaruh acara ini. Apakah Anda tahu siapa produser acara ini? Thomas mengerutkan kening. Siapa? Pak Jeff. Pak Jason. Thomas menyebutkan beberapa nama produsen papan atas. Tapi dia memperhatikan tatapan meremehkan pada Kameda Masao seolah-olah produser itu bukan apa-apa. Jangan bilang itu Spielberg. Thomas mencibir. Spielberg. Dia masih perlu mengantri untuk bertemu dengan bos saya. Acara ini diproduksi oleh bos saya. Anda harus tahu siapa bos saya, kan? Ketua Win and Rain Holdings, orang terkaya di dunia, Tuan Feng Yu. Rahang Thomas jatuh. Jika Feng Yu memproduksi pertunjukan ini, itu akan menjadi nilai jual yang bagus. Banyak orang akan tertarik dengan pertunjukan itu. Lihat saja Trump. Dia hanya seorang taipan real estate di New York, dan semua acara TV-nya populer. Orang terkaya di dunia akan menarik banyak penonton. Kameda Masao mengangguk. Apakah menurut Anda penonton akan lebih rendah jika kami menayangkannya di saluran lain? Apakah Tuan Feng akan mempromosikan pertunjukan ini? Tanya Thomas bersemangat. Tentu saja tidak. Biaya produksi acara ini tidak tinggi, dan meskipun biayanya $1 miliar Amerika Serikat, bos saya juga tidak akan mempromosikannya. Waktunya sangat berharga, dan siapa yang mampu mempekerjakannya untuk melakukan promosi? Tapi Anda bisa mencantumkan namanya sebagai produser. Saya telah mendapatkan persetujuannya, dan Anda seharusnya tahu cara mempromosikan pertunjukan lebih baik dari saya. Kameda Masao menyilangkan kakinya. Kameda Masao tidak hanya menjual program ini. Ia lebih mementingkan pemasaran produk-produk yang dipamerkan dalam acara tersebut. Ini, bisakah kita membahas harganya lagi? Harganya tidak bisa diturunkan. Anda telah melihat kualitas pertunjukan ini, tetapi saya dapat menawarkan keuntungan lain kepada Anda. Saya dapat membiarkan Anda semua memproduksi merchandise acara ini, dan kami akan membagi keuntungannya. Kami akan mendapatkan 60%, dan merchandise termasuk buku, telepon, game, pakaian, del. Merchandise acara TV sangat menguntungkan, dan Kameda Masao telah melihat terlalu banyak contoh di Jepang dan AS. Selanjutnya, Feng Yu secara khusus menyebutkan ini. Kamu membiarkan kami menangani barang dagangan. Tapi kami memiliki merek pakaian kami sendiri, dan itu berbeda dari penempatan produk Anda. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Pakaian itu harus menjadi milik kami, tetapi kami dapat memberi Anda semua hak distribusi ke luar negeri. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan kualitas dan desain pakaian. Kami juga dapat membantu pengembangan dan penjualan game, dan itu tidak akan memengaruhi kesepakatan keuntungan kami. Kami adalah pemegang saham terbesar Amazon dan melihat penjualan buku. Jadi kami akan membiarkan Anda menangani patung, model, del, tetapi Anda semua harus menangani pemasaran dengan biaya Anda sendiri. Kameda Masao jelas. Kami memberi Anda hak dan bagian dari pengembangan, produksi, dan penjualan. Anda juga harus menangani pemasaran, pengembangan, produksi, dan penjualan bersama kami untuk mendapatkan bagian keuntungan Anda. Acara ini akan ditayangkan di Discovery, dan mereka adalah pihak terbaik untuk memasarkan merchandise terkait acara tersebut. Mereka memiliki pengalaman dalam hal ini, atau Kameda Masao tidak akan menggunakan ini untuk bernegosiasi dengan mereka. Biaya pemasaran akan sangat tinggi. Bukankah seharusnya pihak Anda juga memberikan bantuan? Misalnya, menggabungkan barang dagangan dengan hak siar online. Kameda Masao setuju tanpa ragu. Meskipun akan menurunkan harga hak siar, mereka dapat memperoleh kembali melalui barang dagangan. Feng Yu hanya berpikir untuk menjual DV dan menunjukkan kualitas dan kenyamanan gambarnya melalui pertunjukan ini. Sekarang, dia dapat menggunakan pertunjukan ini untuk membuat rantai industri dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Para konglomerat kelas dunia itu tidak fokus pada satu industri. Mereka memiliki seluruh ekosistem bisnis.
Ini akan menjamin keuntungan mereka dan tidak terpengaruh oleh gangguan apapun dalam rantai pasokan. Feng Yu mulai membangun ekosistem bisnisnya sekarang. Old Zong, kamu bisa berdiskusi dengan anak buahmu tentang masalah ini dan lihat apakah itu bisa diterapkan. Feng Yu memberi Zong Qingxian dokumen yang dia tulis. Bisnis paling memperhatikan rantai industri. Bisnis dari industri yang berbeda terkait erat, membentuk rantai. Ini adalah kerugian bagi bisnis. Jika ada bagian dari rantai yang tidak dapat mengikuti, seluruh rantai pasokan akan runtuh. Misalnya, rantai industri perusahaan mobil adalah pembuatan suku cadang, pengembangan, dan perakitan mobil, penjualan, dan layanan purna jual. Ini adalah rantai industri yang lengkap. Jika ada masalah dengan tahap penjualan, bagian rantai lainnya akan terpengaruh. Mobil-mobil itu tidak bisa dijual. Tidak akan ada lagi layanan purna jual, dan pembuatan suku cadang, pengembangan, dan perakitan mobil akan dihentikan. Itu sebabnya sebagian besar bisnis akan memiliki dua sistem sebagai rencana darurat. Hulu dan hilir suatu bisnis tidak boleh memiliki satu mitra. Mereka harus memiliki setidaknya dua atau lebih mitra. Pada saat yang sama, mitra mereka juga harus memiliki lebih dari satu mitra untuk mencegah timbulnya masalah. Ini akan membentuk jaringan perusahaan yang saling terkait erat. Ini bukan model yang buruk, tetapi sulit bagi bisnis untuk berkembang pesat. Jika bisnis di hulu bergabung, mereka dapat membatasi pertumbuhan perusahaan. Cara termudah untuk mencegah risiko tersebut adalah dengan membentuk ekosistem bisnis Anda. Ini berarti Anda harus melakukan semuanya sendiri. Menggunakan industri otomotif sebagai contoh lagi, perusahaan harus menangani pembuatan suku cadang, pengembangan dan perakitan, penjualan, dan layanan purna jual. Tapi ini bukan siklus yang lengkap. Itu harus mencakup penghancuran kendaraan, daur ulang dan pemrosesan baja dan penggunaan baja daur ulang untuk memproduksi suku cadang kendaraan bermotor. Siklus Songjiang Motors belum selesai, dan sangat sulit untuk membentuk rantai. Misalnya, ketika harga baja naik, harga suku cadang juga akan naik, dan harga jual mobil mereka juga harus naik. Ada dampak yang signifikan dari hulu dan hilir. Untuk mencegah perusahaan dari belas kasihan orang lain, mereka harus mengendalikan semua bisnis terkait. Songjiang Motors menangani pembuatan suku cadang hingga layanan purna jual. Feng Yu telah menyelesaikan bagian untuk bahan mentah. Perusahaan penambangan beruang kutub telah mulai memproduksi baja, dan mereka memiliki kendali atas bahan dasarnya. Feng Yu ingin semua bisnisnya saat ini berkembang ke hulu dan hilir dan membentuk ekosistem. Keuntungan lain dari pembentukan ekosistem bisnis adalah bisnis terkait akan mendapat keuntungan ketika nilai salah satu tahap meningkat. Ini membentuk situasi win-win untuk semua perusahaan dalam rantai dan memperkuat ikatan di antara mereka. Ekosistem bisnis dapat membuat semua peserta mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan industri, memposisikan diri mereka dengan lebih baik, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka. Feng Yu memiliki banyak bisnis. Beberapa sudah membentuk ekosistem bisnis mereka. Contohnya Bei Dachang. Mereka memiliki tanah pertanian, pabrik pengolahan, dan penjualan. Pabrik mereka juga memproduksi pakan ternak untuk memberi makan babi, ayam, del. Kotoran hewan ini digunakan sebagai pupuk untuk peternakan mereka. Kotoran ayam juga dijadikan pakan ikan, dan ikan diolah menjadi makanan atau pakan ternak lainnya. Ekosistem industri pertanian lebih mudah diselesaikan. Produksi dan penjualan juga lebih sederhana, dan sistem seperti itu dapat memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen. Tetapi industri lain lebih rumit untuk membentuk ekosistem bisnis. Feng Yu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Misalnya, ia pernah berinvestasi di pabrik silikon kristalin, salah satu bahan baku komponen elektronik. Perakitan komponen elektronik, pengembangan sistem, pengembangan produk, penjualan, dan layanan purna jual semuanya selesai. Feng Yu masih tidak mengendalikan silikon kristal mentah dan tidak memiliki pabrik daur ulang elektronik. Itu sebabnya siklus ini tidak selesai. Itu hanya dapat dianggap sebagai rantai bisnis dan dipengaruhi oleh harga silikon kristal mentah. Feng Yu memiliki pasangan untuk silikon kristal tetapi tidak untuk pabrik daur ulang. Hanya ada segelintir orang yang melakukan ini di China.
Dia meminta anak buahnya untuk memeriksa industri daur ulang elektronik dan menemukan bahwa sebagian besar perusahaan berlokasi di dua wilayah, Jepang dan Taiwan. Wilayah ini dulunya adalah industri silikon kristal teratas di Asia. Setelah pabrik silikon kristal mentah Fengyu mulai berproduksi, silikon kristal angin dan hujan telah menjadi perusahaan silikon kristal terbesar di dunia. Mereka memasok hampir setengah dari pasokan dunia. Mereka dapat dengan mudah melampaui angka ini, tetapi mereka berhenti. Lebih dari 50% dapat dianggap sebagai monopoli, dan mereka akan menghadapi tuntutan hukum. Beberapa perusahaan silikon kristal Cina mulai mengubah lini produksi dan teknologi mereka setelah melihat Fengyu memasuki industri ini. Segera, perusahaan silikon kristal China akan memasok lebih dari setengah permintaan global. Total produksi perusahaan-perusahaan ini tidak jauh dari silikon kristal angin dan hujan, dan silikon kristal angin dan hujan memiliki keputusan akhir dalam harga silikon kristal. Ekosistem bisnis yang paling ingin diatur oleh Fengyu adalah ekosistem industri keuangan. Di kehidupan sebelumnya, satu-satunya ekosistem keuangan digital adalah grup Semut Mayun. Semua perusahaan lain yang mencoba meniru model mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Aset terbesar perusahaan Mayun adalah Ant Group ini. Intinya adalah Alipay. Banyak orang berspekulasi bahwa jika Ant masuk daftar, dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Banyak orang bingung. Sebagian besar saham Alibaba dimiliki investor asing. Meskipun Mayun dan timnya memiliki keputusan akhir di perusahaan, pemerintah China seharusnya tidak mendukung mereka. Pasalnya, bisnis yang paling menguntungkan, Alipay, dimiliki oleh Mayun dan timnya. Meskipun bisnis Alibaba lainnya berjalan dengan baik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Alipay dan Ant. Lihat aset bank-bank itu setelah terdaftar, dan Anda akan tahu betapa besar potensi Ant. Ini adalah bank digital nyata, dan mencakup semua layanan bank. Yang terpenting, ini memiliki riwayat transaksi paling berharga. Manajer Feng, saya akan berdiskusi dengan yang lain. Tapi saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita bisa menukar saham untuk mendapatkan saham pengendali. Dengan cara ini, kami akan menurunkan risiko kami. Teruskan. Jika Anda memerlukan bantuan Win and Rain Holdings, beritahu saya. Saya akan meminta Kameda Masao untuk membantu Anda. Semua perusahaan Fengyu sedang mengerjakan strategi produk strategis mereka sejak dia menyebutkannya sebelumnya. Semua telah mencapai kemajuan yang baik, karena mereka memiliki produk unggulan tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk keuntungan mereka. Kali ini, Fengyu mengangkat ekosistem bisnis. Perwakilan anak perusahaannya memperlakukan ini dengan serius. Dia merasa strategi ini akan membuat mereka mandiri, tapi ternyata tidak semudah yang mereka kira. Perusahaan Fengyu telah mengembangkan rantai pasokan mereka, tetapi strategi yang disebutkannya membingungkan mereka. Tidak apa-apa bagi perusahaan manufaktur dan fokus penjualan itu, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Huayi Brothers menghadapi kesulitan. Huayi Brothers adalah perusahaan manajemen hiburan. Bagaimana mereka akan menciptakan ekosistem bisnis? Mereka mengelola artis, dan apa hulu mereka? Artis. Bagaimana dengan hilir mereka? Apakah itu karya mereka? Zhong Qingxian tidak dapat menjawab Wang Zongjun karena dia juga tidak yakin dengan ekosistem bisnisnya. Dia hanya merasa itu terdengar lebih canggih daripada rantai pasokan. Jadi, Zhong Qingxian pergi ke Beijing untuk bertanya pada Fengyu. Fengyu memutuskan untuk bertemu Huayi Brothers saat mereka berada di Beijing. Manajer Wang, Huayi Brothers kita baik-baik saja akhir-akhir ini. Saya mendengar banyak artis TV populer berasal dari perusahaan kami. Ini kebetulan. Wang Zongjun tertawa. Fengyu menjawab. Mungkin kebetulan jika kamu berhasil sekali. Tapi bukan suatu kebetulan jika Anda sukses berkali-kali. Ini juga bagian dari ekosistem bisnis yang saya sebutkan. Apa aset inti kita? Artis. Artis paling populer, artis dengan akting bagus, penyanyi, penari, Kita harus berkembang ke atas dan ke bawah dari mereka. Kami akan berhasil jika kami memiliki hak suara di semua perusahaan terkait. Wang Zongjun mendengarkan dengan penuh perhatian. Manajer Feng, tolong lanjutkan.
Mari kita bicara tentang film. Aktor, sutradara, penulis naskah, tata rias, pengeditan, pasar, dan banyak lagi industri terlibat dalam sebuah film. Kami membutuhkan semua perusahaan ini untuk bersatu membuat film. Apakah Anda setuju penjualan box office akan terpengaruh jika ada bagian dari mereka yang gagal memenuhi ekspektasi? Itu benar. Film dengan aktor yang tidak dikenal mungkin tidak laku meskipun memiliki naskah yang bagus. Naskah yang sama akan memiliki hasil yang berbeda berdasarkan aktornya. Sutradara biasa dan terkenal juga akan mempengaruhi penjualan box office. Jika kita ingin menghasilkan uang melalui artis, film mereka harus memiliki penjualan box office yang tinggi sebelum nilainya dapat meningkat. Mengapa kita tidak menangani semuanya dari awal film itu? Menangani semuanya. Apa maksudmu? Cerita, penulis naskah, sutradara, aktor, distribusi dan pemasaran film semuanya adalah orang-orang kami. Akan lebih baik jika kita memiliki jaringan bioskop sendiri. Ini akan membuat kita mendapatkan kendali atas setiap tahap film. Ini sama untuk serial TV, sandiwara panggung, label rekaman, del. Kita akan menangani semuanya dari awal. Ini berarti kami akan bertanggung jawab mengumpulkan naskah dan bekerja dengan penulis naskah terkenal. Kita juga bisa membiarkan penulis naskah mengadaptasi dari novel. Akan lebih mudah untuk berhasil karena novel-novel ini memiliki penggemarnya. Tapi filmnya tidak boleh terlalu jauh dari aslinya, karena akan menarik ulasan buruk. Adaptasi dari novel. Novel-novel saat ini tidak cocok untuk diadaptasi menjadi film. Sebagian besar lebih cocok untuk serial TV, dan kami dapat menargetkan pemirsa yang lebih tua. Selain itu, tidak banyak orang yang mau menonton film yang diadaptasi dari novel. Sebagian besar penonton bioskop adalah anak muda, dan kami hanya dapat menutup biaya penjualan DVD. Serial TV baik-baik saja. Serial TV yang bagus lebih mudah membuat pemirsa mengingat aktornya. Siaran serial TV lebih lama, dan Anda dapat mencatat novel online. Novel daring. Apa maksudmu? Wang Zongjun bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang kurang dari kontak intim pertama lebih besar dari? Feng Yu mencontohkan novel online paling terkenal di era ini. Oh, kamu berbicara tentang itu. Apakah itu novel online? Kudengar itu diadaptasi menjadi film, tapi penjualan box office menyedihkan. Film ini dibintangi oleh Chen Xiaochun, Suki, Zhang Zheng, dan banyak aktor terkenal lainnya. Beberapa produksi berbiaya rendah bernasib lebih baik. Wang Zongjun menjawab. Wang Zongjun tidak menyukai novel online dan merasa itu hanya novel virtual. Itu tidak akan pernah berpengaruh seperti buku nyata. Mereka hanya bisa dianggap sebagai penulis jika menerbitkan buku fisik. Itu film produksi tahun 2000. Sudah berapa tahun? Juga, bagaimana pengaruh online kemudian dibandingkan dengan sekarang? Penjualan box office telah berkinerja lebih baik dari yang diharapkan setelah dipromosikan di internet. Film itu telah memilih aktor yang salah. Karakter dalam novel berusia 20-an, tetapi para aktornya jauh lebih tua dan dewasa. Inilah yang saya maksud dengan memilih aktor yang salah. Jangan meremehkan novel online. Kurang dari kontak intim pertama lebih besar dari adalah buku terlaris. Literatur online akan memainkan peran penting di masa depan. Saran saya adalah berinvestasi di situs web literatur online dan memprioritaskan hak untuk mengadaptasi novel menjadi film atau serial TV. Ini mungkin menjadi masa depan pasar media. Wang Zongjun merasa Feng Yu melebih-lebihkan dan tidak mempercayainya. Sastra daring. Bagaimana internet dan sastra memiliki kesamaan? Bagaimana orang-orang yang menerbitkan cerita mereka secara online dianggap sebagai penulis? Manajer Feng, saya akan mempertimbangkan dan mendiskusikan ini dengan manajer saya. Wang Zongjun menjawab. Feng Yu tidak keberatan apakah Wang Zongjun mempercayainya atau tidak. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Wang Zixi, Zhang Chaoyang, dan yang lainnya untuk mengetahui apakah mereka tertarik. Jika mereka tidak tertarik, dia akan membiarkan Taihua Consulting berinvestasi dan menyimpan kue untuk dirinya sendiri. Aku seharusnya tidak melanjutkan tentang ini. Anda bisa belajar dari Creative Artist Agency tentang manajemen artis. Mereka tidak memiliki perusahaan film atau bioskop, tetapi semua rantai bioskop dan perusahaan film harus menyedot mereka.
Saya telah mendengar desas-desus bahwa perusahaan ini akan memasuki pasar China beberapa tahun ini. Mereka adalah perusahaan manajemen artis nomor 1 di dunia. Jika kita dapat bekerja dan belajar dari mereka, kita dapat mempercepat perkembangan kita. Anda mungkin memahami ekosistem bisnis perusahaan hiburan dari model operasinya. Feng Yu mulai membaca novel online, dan sebagian besar novel masih tersedia secara gratis. Awal tahun lalu, Kidian memulai model bacaan berbayar VIP pertama, dan Feng Yu dapat dianggap sebagai salah satu pembaca berbayar pertama. Tidak banyak novel bagus yang tersedia sekarang di situs. Novel-novelnya tidak terlalu buruk, tetapi kebanyakan payah untuk seseorang yang telah membaca novel online bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya. Feng Yu telah meninggalkan beberapa komentar dan memengaruhi akhir dari banyak novel. Akunnya, tidak. 6 of Central Plains, dinobatkan sebagai komentator terbaik oleh banyak pembaca dan penulis. Bagaimana situs web novel online menghasilkan uang sekarang? Setelah novel mendapatkan popularitas, situs akan menerbitkan buku untuk menghasilkan uang. Pasar Cina tradisional utama di Taiwan. Juga, biaya hak penerbitan untuk penulis online lebih rendah daripada penulis lain. Novel Cina yang disederhanakan lebih sulit dijual karena pembajakan. Beberapa penerbit mungkin tertarik dengan beberapa novel, tetapi menyadari bahwa itu tersedia di pasaran. Beberapa penulis telah menghubungi penerbit, tetapi novel mereka tersedia gratis secara online. Mengapa mereka harus menerbitkannya? Periklanan adalah sumber pendapatan lain untuk situs web ini dan tidak ada hubungannya dengan penulis. Namun semuanya berubah sejak model berbayar diimplementasikan. Model ini telah menyebabkan peningkatan jumlah penulis online. Lebih penting lagi, semakin banyak penerbit yang tertarik dengan hak penerbitan China yang disederhanakan. Pembaca tidak dapat membaca novel lainnya, dan mereka harus membeli atau membaca bukunya. Pasar persewaan novel hanya berfokus pada wuxia dan komik, tetapi sekarang berbeda. Ada lebih banyak novel menarik online yang suka dibaca orang. Feng Yu tahu novel online Cina akan menjadi terkenal di luar negeri. Tentu saja, itu hanya segelintir dari mereka. Tapi novel online sangat populer di kalangan orang Tionghoa di seluruh dunia, dengan beberapa ratus juta pembaca. Jumlah pembaca dan langganan semakin meningkat setelah membaca situs-situs ini tersedia di ponsel. Saat ini, situs dan penulis semacam itu tidak menghasilkan banyak uang. Banyak drama dan film China yang diadaptasi dari novel online di masa depan. Banyak game online, game seluler, komik, anime, juga berdasarkan novel online, dan ini adalah pasar yang sangat besar. Wajar bagi Wang Zongjun untuk tidak melihat masa depan novel online karena dia tidak berkecimpung dalam bisnis internet. Feng Yu merasakan Zhang Chaoyang, dan yang lainnya harus melihatnya. Kamu tidak tertarik? Feng Yu sedikit terkejut. Manajer Feng, berapa keuntungan yang didapat dari model berlangganan ini? Biaya menjalankan situs web ini terlalu tinggi, dan salinan bajakan segera muncul setelah bab baru diperbarui. Berapa banyak pelanggan yang dapat mereka tarik? Industri ini akan segera dikuasai oleh pembajakan. Bahkan di luar negeri pun ada situs semacam itu. Feng Yu memutar matanya. Apa yang kamu katakan? Luar negeri selalu lebih baik. Beberapa situs luar negeri lebih baik daripada situs Cina, tetapi mereka tidak menyatakan bahwa mereka lebih baik secara keseluruhan. Lihat saja di web Cina. Itu berjalan sangat baik di China, dan di luar negeri baru saja mulai menirunya. Tapi bagaimana jika kita bisa menghentikan pembajakan melalui teknologi? Ini tidak mudah. Kami memang memiliki beberapa seri novel di blog kami, tetapi itu adalah karya biasa, dan itu tidak ada artinya. Baiklah, aku akan bertanya pada orang lain. Manajer Feng, berinvestasi di situs web novel online tidak memiliki banyak masa depan. Meskipun situs web kami juga terlibat dalam pengelolaan hak, kami berurusan dengan hak siar. Hal ini berbeda dengan novel. Karena menurut Anda ini memiliki potensi, saya akan berinvestasi secara pribadi. Zhang Chaoyang menjawab dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Jangan khawatir, Manajer Feng. Saya akan memberi Anda harga terendah di industri ini jika Anda membutuhkan kami untuk mempromosikan situs web Anda.
Ding Lei juga bermasalah setelah mendengar hal ini dari Feng Yu. Dia tidak tahu bagaimana industri ini akan berkembang di masa depan. Ini mungkin menguntungkan, tetapi berlebihan untuk mengatakan itu akan sangat menguntungkan. Ding Lei, Zhang Chaoyang, dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu dan melihat. Situs web novel online ini tidak terlalu berharga. Jika terbukti memiliki potensi, mereka tetap dapat berinvestasi atau menyiapkan situs web mereka. Li Yanhong juga ragu saat Feng Yu mendekatinya. Baidus tiba memang memiliki beberapa seri novel online, tetapi mereka tidak menghasilkan uang. Situs web memerlukan beberapa keahlian teknis untuk mengimplementasikan fitur langganan. Situs-situs itu hanya membutuhkan server, dan mudah untuk ditiru. Bagaimana mereka akan menghasilkan uang? Meskipun China telah mulai menyelidiki hak kekayaan intelektual, sulit untuk menangkap mereka yang melanggar secara online. Selain itu, para pelaku tidak melakukannya demi keuntungan, dan sulit untuk mengejarnya. Bagus. Ditolak lagi. Feng Yu bertanya pada Ma Yun, tapi dia terlalu sibuk dengan Alibaba dan tidak punya waktu untuk novel online. Si Dazu tertarik, tapi dia juga tidak menyangka akan sesejahtera yang diklaim Feng Yu. Dia merasa Feng Yu optimis. Tingkat pengembaliannya tidak akan tinggi, tetapi dia bersedia berinvestasi jika Feng Yu membutuhkan lebih banyak pemegang saham. Feng Yu marah. Si Dazu mengira dia akan mendaftarkan situs web novel online untuk mendapatkan uang. Terakhir, Feng Yu bertanya pada Ma Huateng. Dia telah memiliki lebih dari setengah kerajaan sastra online Tiongkok di kehidupan sebelumnya. Dia harus tertarik. Selain itu, akan lebih mudah untuk memasarkan situs jika bermitra dengan Kiki. Ma Huateng memberitahu Feng Yu bahwa dia tidak punya waktu. Sebagian besar dana dan sumber daya perusahaan telah diinvestasikan untuk mengembangkan Kiki Space. Dia sangat memikirkan novel online tetapi tidak akan berinvestasi untuk sementara. Dia mungkin mempertimbangkannya di masa depan. Ma Huateng memberitahu Feng Yu bahwa dia akan mengamati situasinya terlebih dahulu. Perusahaannya memiliki banyak pengguna, dan dia dapat menggunakannya untuk menyiapkan situs webnya di masa mendatang. Tidak ada perusahaan yang tertarik dengan situs novel online setelah bertanya-tanya. Feng Yu mengangkat telepon dan menelepon Sun Liji. Old Sun, pergi dan periksa situs web China, hubungi Kidian. Tanyakan kepada mereka apakah mereka membutuhkan investasi. Sun Liji segera membuka website ini dan menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu lebih detail tentangnya. Ini adalah situs web untuk novel online. Apakah ini layak untuk diinvestasikan? Tapi karena manajer Feng menyebutkannya, maka itu akan baik-baik saja. Dia tidak pernah salah dalam hal investasi. Situs web ini mungkin benar-benar menguntungkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.